Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Awad Mentoring 18 akan menjelaskan apa itu adab menuntut ilmu. Di sini saya Safana Ainun akan menjelaskan pengertian adab menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan. Dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nazwa. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, nama saya Nazwa Aurelia akan menjelaskan mengenai dalil-dalil dalam menuntut ilmu. Untuk yang pertama, pendidikan ini menjadi hal yang penting juga bagi setiap orang. Dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meninggikan derajat seorang muslim yang menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Menuntut ilmu juga membawa seseorang muslim kepada kebaikan. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Selain itu, Rasulullah SAW juga akan mendoakan para umat Islam yang mencari ilmu di jalan Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu juga dapat menghadirkan keberkahan dalam hidup kita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Turmuzi dan berbunyi sebagai berikut. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Selain mendatangkan keberkahan, seorang muslim yang menuntut ilmu juga akan memiliki derajat yang lebih tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu tentunya pasti memiliki keistimewaan atau keutamaan. Keutamaan-keutamaan tersebut ialah: yang pertama, orang yang menuntut ilmu akan lebih mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terkutip dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkannya untuk menuju surga. Lalu yang kedua, orang-orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan amalan berupa amalan jariah. Dan yang ketiga, orang-orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut ditunjukkan dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Lalu yang keempat, orang-orang yang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Dan yang terakhir, keutamaan orang-orang menuntut ilmu adalah orang yang berilmu diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, marilah kita untuk menuntut ilmu, karena orang-orang yang menuntut ilmu akan banyak mendapatkan sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih adab-adab menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Bahwa saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah, sesuai dengan yang disebutkan dalam Quran surah
Al-Bainah ayat kelima yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua adalah selalu berdoa saat menuntut ilmu. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Diva. Adab menuntut ilmu yang nomor 4, yaitu menjauhi maksiat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan atau meminta ampun serta bertaubat, hatinya bersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ra'an, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka kita harus menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Karena maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita dapatkan sulit untuk kita tangkap dan dimengerti. Adab yang kelima yaitu jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan merasa sombong ketika sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Seperti kata Imam Mujahid, 2 orang yang tidak belajar untuk menuntut ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Adab yang keenam yaitu menyimak guru saat menuntut ilmu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jangan bicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran tersebut. Dalam artian, kita harus fokus mendengarkan dan menyimak pelajaran tersebut. Nah, mulai sekarang, usahakan tetap fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tetap semangat menuntut ilmu di mana saja, tak hanya di bangku sekolah atau bangku perkuliahan, namun juga harus diiringi dengan menuntut ilmu agama sebagai bekal kita hidup di akhirat nanti. Itu tadi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan adab menuntut ilmu di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, terutama menuntut ilmu, kita harus meluruskan niat kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sebelum kita belajar, kita harus bersungguh-sungguh niat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belajar itu termasuk dari ibadah. Tidak semata-mata karena kita dipaksa oleh orang lain atau dipaksa oleh orang tua kita, tapi kita harus niat karena belajar termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu ada selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar, kita tuh harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat ini berkah. Yang ketiga, ada bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita belajar ini kita nggak boleh bercanda-canda, jadi kita harus sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agar ilmu yang kita dapat ini bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sekarang saya akan menyebutkan pengaplikasian dari adab menuntut ilmu untuk poin keempat sampai ke-6. Jadi untuk poin keempat,
yaitu menjauhi kemaksiatan. Nah, dalam menuntut ilmu itu kita itu harus menjauhi kemaksiatan, karena kemaksiatan ini dapat membuat otak kita sulit berkonsentrasi sehingga nantinya ilmu yang kita dapat sulit dicerna. Salah satu pengaplikasiannya itu yaitu menjauhi perzinahan, contohnya pacaran, lalu jangan fitnah pada orang lain, contohnya biasanya itu dapat terjadi dalam pergibahan. Lalu yang terakhir, tetap berbakti kepada orang tua. Nah, untuk poin kelima yaitu jangan bersikap sombong. Jadi dalam menuntut ilmu kita ini tidak boleh bersikap sombong, harus tetap rendah hati. Salah satu pengaplikasiannya itu yaitu jika kita memiliki ilmu yang lebih, kita itu harus senantiasa membaginya kepada orang lain, baik itu diminta maupun tidak. Selanjutnya untuk poin terakhir yaitu poin ke-6, yaitu menyimak guru saat menuntut ilmu. Salah satu pengaplikasiannya misalnya saat kita di kelas, ketika dosen sedang menjelaskan atau memaparkan satu materi, kita harus tetap fokus menyimak penjelasan dari beliau. Jangan berbicara, mengobrol maupun jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Mungkin sekian dari kelompok Akhwat 18. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.